Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dalam persidangan yang digelar pada Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Bukan hanya itu saja, pria berusia 36 tahun ini juga diberi hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Heri dituntut hukuman mati sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, Jo pasal 76 DUU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan, memang ada pemberatan hukuman kepada terdakwa. Selain itu, dia menjelaskan, jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga. Maka, sepertiga dari ancaman pokoknya kalau 15 tahun maka ditambahkan jadi 20 tahun, kata Asep dalam siaran langsung Liputan 6 Update yang ditayangkan Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Kemudian, dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Hal ini diatur pada pasal 81 ayat 5. Dan kami kira inilah hukuman yang dianggap pantas pada terdakwa dan di pasal lain juga kami terapkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan kebiri kimia, tutur Asep. Putusan ini mendapat sambutan hangat dari kalangan politikus. Sebut saja dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman, meski secara umum dia menolak hukuman mati. Tapi untuk predator seksual apalagi terhadap anak, ya saya setuju orangnya ditembak kepalanya, bajingan predator seperti itu memang harus hukuman mati, kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022. Dia menyebut ini bukan soal memberikan ganjaran dan efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual. Menurut dia, bagi para pelaku kejahatan seksual seperti Heri menurutnya tak ada opsi lain selain hukuman tersebut. Enggak ada opsi lain, predator seksual anak pantas dihukum mati, kalau perlu tembak kepalanya, kata Habibur Rahman. Dia juga mengingatkan, bahwa hukuman mati masih tertuang dalam KUHP. RKUHP kan sudah disetujui tingkat pertama, hukuman mati masih ada, jelas Habibur Rahman. Setali tiga uang, politikus Demokrat Beni Kaharman memandang kasus Heri biarkan menjadi domain hakim. Jikalau memang dirasa hukuman mati bentuk keadilan masyarakat, maka biarkan itu diputuskan demikian. Menurut saya biarkan saja hukuman mati kalau memang rasa keadilan masyarakat seperti itu, kata dia. Dia menyadari, banyak negara yang sejauh ini menghapus hukuman mati. Tapi, dirinya mengklaim bukan dilarang diterapkan. Dimodifikasi, misal setelah sekian tahun yang bersangkutan menunjukkan perubahan perilaku, itu bisa minta hukuman diturunkan dari hukuman mati ke seumur hidup, jelas Beni. Dia menyadari bahwa hukuman mati bisa jadi salah satu opsi, meski tak efektif. Meski demikian, harus tetap dihormati jika nanti akhirnya pengadilan memutuskannya demikian. Hukuman mati tidak pernah berhasil membuat efek jera untuk pelaku tindak pidana. Tapi saya setuju pandangan untuk kejahatan terorisme, korupsi, narkoba, predator pelakunya harus diberi hukuman seberat-beratnya. Seberat-beratnya itu bisa hukuman mati bisa seumur hidup. Saya tidak menyebut opsi hukuman mati sebagai satu-satunya hukuman yang seberat-beratnya, kata Beni.